Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun anda berada, mungkin yang selama ini yang selalu setia menonton MBK atau Barakatul Karamah Sukabumi, tidak lain saya tetap doain yang ada di rumah atau di rumah atau yang dalam negeri atau di luar negeri pun saya tetap doain yang selalu bertanya kepada saya. Insya Allah saya doain semoga memberikan dilancarkan dan rezekinya dan diberkahkan umurnya dan diberkahkan keluarganya, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menjawab banyak sahabat-sahabat yang selalu bertanya kepada saya tentang masalah bangsa jin, karena saya sudah buka tentang alam jinnya ini, karena saya harus menyelam dulu ke alam jin atau alam alam gaib, bisa alam gaib secara fisik. Yang bertanya kepada saya tidak lain begini, tanya, apa sih itu, apakah jin itu suka makan atau makanan yang suka seperti manusia atau bukan? Apakah jin suka makan atau enggak? Apa sih dari makanannya bangsa jin itu? Nah, yang selalu bertanya seperti itu. Nah, itulah dari saya akan menjawab tentang pertanyaan sahabat-sahabat saya yang selalu bertanya kepada saya tentang masalah jin. Di dalam kitab telah menjelaskan ke Nabi Muhammad SAW, wala ta'tini bil adami wala bi rasihi wala masa'ala Abu Hurairah radhiyallahu an ba'da dzalika an siri nahiyatin anil udmi warausati faqala alaihi salatu wassalam. Itu diantaranya dari banyak makanan bangsa jin itu ada yang dikatakan dari kotoran atau dari tulang-tulang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bil udmi wala urasi, jangan sampai mengadatangkan tulang atau rausin, atau bisa dikatakan bil udmi dengan sesuci, birausin atau dengan kotor-kotoran. Nah, ini di sini saya akan membahas bagaimana dari makanan-makanan bangsa jin yang itu selalu bila mana ada yang selalu di rumah manusia melakukan makan apapun, karena Rasulullah merintah kepada kita untuk berdoa ketika kita untuk melaksanakan makan. Ketika kita untuk melakukan makan, maka kita harus berdoa. Doanya tiada lain sudah pada paham. Nah, itu kalau kita yang selalu tak berdoa dengan catatan, misalkan kita lapar, secepatnya akan lapar, itu bagaimana? Itu tak baca doa. Makanya kalau orang yang selalu makan tanpa baca doa, kadang-kadang pengen banyak itu dari makanan. Nah, itu hilang dari berkah-berkahnya, dikarenakan di situ ada makanan-makanan bangsa jin juga, atau selalu ikut campur karena tubuh kita yang selalu makan. Itulah makanya disunatkan untuk makan. Ada juga yang selalu ada di kotoran. Nah, ini yang selalu makanan kepada kotoran ini yang selama ini bisa kemungkinan dari jin dari jin yang suka di perairan, yang selalu makan ketika kita melaksanakan kencing atau melakukan BAB atau membuang air besar atau air kecil. Makanya Rasul merintah kepada kita ketika kita melakukan masuk WC itu selalu harus baca doa. Nah, ini dengan baca doa itu jangan sampai misalkan terganggu di dalam WC-nya. Nah, itu banyak orang yang selalu dari makanan yang tadi baca, apalagi dari makanan yang haram
Ya, sedangkan kan tetap harus kita dibuang. Dibuang secara misal BAB atau merasakan kencing. Nah, itu dari aroma-aroma itu yang suka dimakan, yang orang yang selalu kotoran-kotoran itu. Nah, banyak juga dari aroma makanan-makanannya yang bagaimana. Nah, itu dari bangsa jin yang selalu makan dari udmin. Nah, di sini wala ta'tini bi admin. Nah, di sini dari tulang. Dari tulang-tulang itu selalu makanan, karena bukan yang tulang secara fisik yang dimakan, karena itu bangsa jin itu bukan secara ayeuna fisik kelihatan itu bukan, tapi yang aroma-aroma tulang itu yang dimakannya. Apalagi kalau misalkan di rumah banyak tulang-tulang, misalkan tulang apa yang selalu ditaruh di rumah, terus dibikin hiasan. Nah, disitulah banyak makanan dari bangsa jin. Ketika jin langsung ada di rumah, dari makanan itu selalu menyelinap di dalam tulang-tulang yang dibikin pajangan. Apalagi kalau itu ini masih bahasa secara syariat, masih dalam keadaan secara syariat. Ini masih keadaan secara syariat, masih keharti dengan akal. Apalagi kalau cerita secara hakikat, insya Allah harus suatu sada makannya sebenarnya apa dari bangsa jin itu secara hakikat. Nah, ini secara syariat dulu cerita. Suka makanan. Makanya kalau di rumah kita punya tentang masalah tulang-tulang itu, berhentikanlah tulang itu. Misalkan kita harus dibuang atau misalkan di museum, terserahlah itu mah. Yang penting mah kitanya jangan selalu mempersiapkan. Apalagi orang itu selalu cenderung misalkan ini nih banyak kepala atau tengkorak. Itulah salah satu ciri-cirinya yang selalu ada di rumah. Dari tulang-tulang itu atau tengkorak-tengkorak itu, itulah salah satu makanan-makanan. Makanya kalau di rumah-rumah dukun itu suka diadakan tengkorak, suka ada diadakan tulang-tulang itu. Nah, di situ kalau situ kan itu makanan-makanannya. Nah, lihat aja kalau orang yang selalu ingin bervariasi walaupun seperti apapun, misalkan di rumah ini bikin ini. Nah, kalau kita masuk ke rumah siapapun yang selalu ada tulang-tulang, sengaja itu diterpampang seperti itu, dibikin kemewahan, bahkan kelihatannya bukan masa itu karena asik katanya, tapi ternyata itu jadi makanan-makanannya dari makanan bangsa jin. Nah, itulah salah satu yang selalu orang yang dominan untuk melakukan spiritual dengan khodam-khodamnya bangsa jin. Contoh-contohnya di rumah-rumahnya itu adalah yang selalu dari banyak makanan. Makanannya itu diantaranya bangsa tulang atau bangsa yang lainnya. Ini banyak kotorannya. Ini kalau secara syariat pun seperti itu. Kadang-kadang orangnya ya kalau belum paham ya mungkin seperti itu, biasa dianggap biasa aja. Masih begitu saja nggak apa-apa misalkan orang. Tapi kalau kita melaksanakan sendiri diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah dari seperti itu. Nah, itu daripada makanan. La tastanju bi rawisi wala bi idami fa inna zadum ikhwanuhum minal jin. Nah, di antara dari makanan-makanan jin ketika kita melakukan menyucikan, menyucikan dengan kotor-kotor yang najis-najis. Contoh yang najis misalkan ada air. Nah, bisa dikatakan yang air najis itu berarti air najis itu najis apa sih sebenarnya? Nah, kalau yang air najis itu karena dia yang selalu mengutukan Allah, yang selalu mengutukan Allah itu jadi najis.
Apalagi misal kalau cuci, misalkan ini kusab airnya sedikit, orangnya tidak beritahu tentang secara diatur secara ilmu fikih. Nah di situ akan melakukan mencuci misalkan ayam, misalkan air 1 drum atau misalkan air 1 gentong. Kuperkiraan dari dalam ukuran fikih udah diatur tentang masalah ukuran najis atau enggaknya. Karena udah diatur, disitulah dipakai untuk mencucikan daging ayam atau misal mencucikan ayam lewat dicelupkan. Nah kalau lewat dicelupkan menjadi najis, nah itu hati-hati, di situ akan menjadi najis semuanya. Kalau secara ilmu fikih bisa diatur tentang masalah ilmu fikih. Nah ini kalau kita melaksanakan seperti itu, makanya jangan sampai kita harus tahu tentang masalah ilmu babakan syariatnya, cara untuk penyucikannya. Nah makanya jin itu selalu tetap makan. Makanya kita jangan sampai misal di rumah punya patung-patung yang selalu dari bangsa tulang. Kalau dari bangsa tulang-tulang itu karena kalau kita terus seperti itu lama kelamaan itu akan menjadi malapetaka juga, menjadi penyakit juga terhadap diri kita. Nah, bagaimana? Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, wa idza akala ahadukum falyakulu biyamini wa idza sarapa yasrub biyamini fa innahu syaitanu yakulu bisimal. Nah, kita makanya kalau kita makan dan minum harus dengan tangan kanan. Ada baca doanya, doa minumnya ada, doa makannya ada. Nah ketika manusia yang selalu melakukan seperti itu, bila mana kita melakukan makan atau minum dengan tangan kiri, maka itulah yang selalu man akala bisimalihi akala mahu syaiton, wa man saraba bisilmi saraba minhu syaiton. Siapapun yang makan dengan tangan kiri maka ia makan bersama setan. Siapapun yang telah makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, itulah yang selalu dibarengan dengan syaitan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kita jangan sampai kita melakukan makan dan minum tetap harus dengan tangan kanan. Seandainya kita contohnya begini, ini tangan kiri nih, tangan kiri kita ngambil harus dengan tangan kanan. Kita ini megang, yang ini begini, jadi ibarat menyangga. Ya kalau begini nggak apa-apa, misal kalau ini misal langsung begini nggak apa-apa nih, cara seperti ini. Kan jadi yakin enak karena ini kopinya lumayan, kopi kapal api lagi. Nah itu yang selama ini kita melakukan. Makan dan minum kebanyakan enaknya begini aja. Nah itu salah bersama dari golongan-golongan setan. Nah itu. Jadi kita minum berusaha untuk melakukan dengan makan dan minum itu dengan tangan kanan. Insya Allah menjadikan berkah, apalagi dengan baca doa. Dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah gak apa-apa, bisa Bismillah. Cuma bismillah aja. Nah itu. Sebab di dalam Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijasum min amalis syaitan. Fazantanibu la'allakum tuflihun. Nah itu bila mana kita melakukan seperti minum khamr, maisir, berhala, dudukun, atau pekerjaan, itu semuanya kan pekerjaan syaitan. Dari minum khamr itu pekerjaan yang selalu memabukkan, itu pekerjaan syaitan. Maisir, permainan, awas hati-hati, itu adalah banyak permainan, mungkin dengan judi, dengan seperti wal ansab, dan selalu menyembah kepada dukun, wal ajlam, dan selalu menyembah ke tapekong, itu perkara najis di sisi Allah, tiada lain kita tetap harus dijauhan. Pekerjaan setan tetap dijauhan supaya kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya tempat secara maksimal, secara sehat. Insyaallah. Nah itu salah satu
yang selalu bertanya kepada saya, banyak bertanya kepada saya atau tentang masalah jin atau suka makanan atau enggak, atau jin yang selalu ada di mana dan apa yang dimakannya, ya itu diantaranya. Baru saya segitu aja untuk bisa menjelaskan. Sekian dari saya yang selalu setia melihat video saya atau Barokatul Karomah Sukabumi. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah. Yang suka silahkan share, subscribe atau nyalakan loncengnya supaya jangan sampai ketinggalan. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.